Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Retno Widiawati. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 dalam presentasi kali ini. Dikarenakan minggu lalu kelompok kami berhalangan hadir presentasi sehingga kami memutuskan untuk membuatnya menyusul. Oke, langsung ke materi yaitu prinsip biaya historis. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan pada saat aset tersebut dibeli. Jadi, pencatatan didasarkan pada nilai transaksi yang benar-benar terjadi. Meskipun harga pasar aset dapat naik turun seiring waktu, nilai yang dicatat dalam pembukuan tetap menggunakan harga perolehan awal. Tujuan dari prinsip ini adalah agar laporan keuangan memberikan informasi yang objektif, konsisten, dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, jika membeli mesin seharga 100 juta, maka aset tersebut akan dicatat sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu komponen perolehan aset tetap. Biaya perolehan tidak hanya mencakup harga beli aset, tetapi juga seluruh biaya yang diperlukan hingga aset siap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Biaya yang termasuk di dalamnya antara lain yaitu harga beli, biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan biaya pengujian. Sementara itu, biaya administrasi, biaya pelatihan, dan denda akibat kesalahan pemasangan tidak termasuk dalam biaya perolehan aset. Sebagai contoh, jika mesin dibeli seharga 50 juta, ditambah biaya pengiriman 2 juta dan biaya pemasangan 3 juta, maka total biaya perolehan yang dicatat adalah 55 juta. Selanjutnya yaitu jenis aset tetap. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai jenis aset tetap. Aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam jangka panjang dan tidak diperjualbelikan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Beberapa contoh aset tetap yaitu tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Tanah pada umumnya tidak mengalami penyusutan, sedangkan bangunan dan mesin akan mengalami depresiasi karena digunakan dalam operasional perusahaan. Contohnya, kendaraan operasional perusahaan digunakan untuk mendistribusikan barang sehingga termasuk sebagai aset tetap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amelia. Tempat dan waktu dipersilakan. Mbak Nurul dulu. Oh iya, Mbak Nurul dulu. Maaf. Oke. Ini lanjutnya sampai slide berapa? 7 ya? 5, Mbak. Slide 5. 5, Kak. Pengertian 5, 6, depresiasi. 7, Kak. Enggak. Dari 5 sampai ke 7. Ya, Iya, benar. Oh ya. Bentar. Oke, saya lanjut. Pengertian depresiasi. Pengertian depresiasi adalah alokasi biaya aset selama masa manfaatnya. Faktor depresiasi ada biaya perolehan, nilai sisa, masa manfaat. Contoh, mesin dibeli dengan harga 24 juta ya. Nilai sisanya 20, nilainya sisa 2 juta, masa manfaatnya 5 tahun. Terus ini bisa. Oke, terima kasih. Untuk metode garis lurus, pengertiannya metode garis lurus adalah metode depresiasi yang membebankan biaya penyusutan dalam jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat aset. Ada ciri-cirinya beban depresiasi sama setiap tahun. Terus ada metode paling sederhana. Ada rumusnya ya, depresiasi sama dengan biaya peroleh dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat
Contohnya ada 24.000 dikurang 2.000 dibagi 5 sama dengan 4.400 per tahun. Penjelasannya 24.000 harga awal mesin, 2.000 nilai sisa mesin setelah masa pakai habis 5 tahun untuk masa manfaat mesin. Jadi biaya yang disusutkan 22.000 karena digunakan selama 5 tahun. Maka beban depresiasi setiap tahun adalah 4.400. Boleh next? Oh, ya. Untuk metode unit produksi, pengertiannya adalah metode depresiasi yang, oh sudah ya nih, Belum. depresiasi yang menghitung Belum. beban penyusutan, oh ya, ya. Berdasarkan tingkat penggunaan atau jumlah produksi aset, bukan berdasarkan waktu. Ciri-cirinya berdasarkan jumlah pengguna aset, terus ada cocok untuk mesin produksi. Contohnya adalah depresiasi per jam sama dengan 2,20 ya. Iya. Terus ada mesin dipakai 2.000. Ini berapa nih? 2100 sebenarnya, sorry. Oh ya, 2.100. 2.100 per jamnya. Oke. Beban depresiasi itu 4.620. Terus dikalikan 2,20 kali 2.100 sama dengan 4.620. Keunggulannya lebih sesuai pengguna aset sebenarnya. Ini saya lanjutkan ke selanjutnya lanjutnya sampai 8 ini ke Kak Anggita ya. Ya, Oh ya, Oke. Kak Anggita dipersilahkan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah metode depresiasi yang membebankan penyusutan lebih besar pada awal masa penggunaan aset dan semakin kecil pada tahun berikutnya. Ciri-cirinya itu yang pertama beban depresiasi lebih besar di awal tahun, lalu penyusutannya lebih kecil di tahun-tahun berikutnya. Dan cocok untuk aset teknologi seperti komputer, laptop, smartphone, dan juga seperti kendaraan operasional seperti motor atau mobil. Langkah menghitung tarif garis lurus itu dikalikan 2. Langkah menghitung metode saldo menurun ganda itu dikali 2 dari hitung tarif garis lurus. Contohnya seperti tarif garis lurus sama dengan 20%, didapat dari rumusnya yaitu 100% dibagi 5 tahun sama dengan 20%. Lalu saldo menurun ganda itu adalah 40%. Pada metode ini tarif garis lurus dikalikan 2, yaitu 20% dikali 2 sama dengan 40%. Artinya penyusutan dihitung sebesar 40% dari nilai buku aset setiap tahun, sehingga beban depresiasi lebih besar di awal penggunaan aset. Lalu aset sumber daya alam. Aset sumber daya alam berasal dari alam yang akan habis digunakan. Contohnya ada tambang, minyak bumi, hutan. Lalu depresiasinya, alokasi biaya berdasarkan jumlah sumber daya yang diambil. melanjutkan Ya. pembahasan langsung aja ya. Nah, ya.
Oke, melanjutkan pembahasan mengenai aset sumber daya alam. Pada slide ke-11 ya, kita bisa melihat bagaimana deflasi hitung secara real melalui sebuah contoh kasus. Misalnya, perusahaan memiliki biaya perolehan tambang sebesar 5 miliar dengan total estimasi cadangan di dalamnya sebanyak 10 juta ton. Langkah pertama, kita cari dulu tarif deflasi per tonnya, yaitu 5 miliar dibagi 10 juta ton, didapatkan hasil 500 per ton. Jika pada tahun pertama produksi, perusahaan berhasil mengambil sebanyak 800.000 ton, maka beban deflasi untuk tahun tersebut adalah 500 dikalikan 800.000 ton, yang menghasilkan nilai 400 juta rupiah. Angka 400 juta inilah yang dicatat untuk menunjukkan pengurangan nilai ekonomi tambang karena sumber daya sudah diambil pada tahun tersebut. Ke-12, Kak. Nah, selanjutnya pada slide ke-12, kita beralih ke jenis aset tak berwujud, yaitu aset tak berwujud berbeda dengan gedung atau mesin. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik, namun memberikan nilai ekonomi yang sangat besar bagi perusahaan ya. Contohnya ada hak paten, hak cipta, dan merek dagang lainnya. Disebut proses alokasi biaya untuk aset tak berwujud ini disebut dengan amortisasi. Konsep perhitungannya mirip dengan garis lurus. Contohnya, jika perusahaan membeli hak paten seharga 45 juta, dengan manfaat atau hak perlindungan selama 9 tahun, maka alokasi beban amortisasinya adalah 45 juta dibagi 9 tahun, yaitu 5 juta per tahun. Nilai ini akan diakui sebagai beban setiap tahunnya hingga masa manfaat paten tersebut habis. Slide 13. Baik, kesimpulan dan perbandingan alokasi biaya aset ya. Judul perbandingan depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Mari kita rangkum perbedaan mendasar dari ketiga istilah alokasi biaya yang mendasar dari yang sudah kita pelajari agar tidak tertukar. Kami menyediakan tabel agak ringkas, maaf, kami menyediakan tabel ringkasan ya di sini. 1. Depresiasi digunakan khusus aset tetap yang memiliki fisik, contohnya seperti mesin dan gedung. Nah, sedangkan deflasi digunakan khusus untuk sumber daya alam atau SDA, contohnya seperti lahan tambang dan sumur minyak. 3. Ada amortisasi digunakan khusus untuk aset tak berwujud, contohnya seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan lainnya ya. Meskipun istilah dan objeknya berbeda, ketiganya memiliki esensi tujuan yang sama, yaitu untuk mengalokasikan biaya perolehan aset secara sistematis dan berkala, sepanjang masa manfaat ekonomi aset tersebut. Lanjut, slide terakhir. Untuk slide terakhir ya, menandai akhir dari pemaparan materi dari kami mengenai siklus hidup aset jangka panjang, mulai dari pencatatan biaya historis di awal perolehan hingga proses penyusutan nilainya melalui berbagai metode akuntansi. Di sini juga tertera nama rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang telah menyusun materi secara bersama-sama ya. Demikian penjelasan dari kelompok 2 mengenai siklus hidup aset jangka panjang, depresiasi dan deflasi, hingga amortisasi. Kami berharap materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bagaimana perusahaan mengelola dan mengalokasikan nilai aset mereka secara objektif dan sistematis. Mungkin sekian dari kami ya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan di saat pemaparan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.